Fa inna waqfa alaihi muttarran a'ada. Saya ulang, al-waqful qabih wal waqfu ala kalimatin qur'aniyatin bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafdhiyyun wa ma'nawiyyun wal waqfu 'alaiha yu'ti ma'nan naqisan aw khati'an la yuta'ammadul waqfu 'alaihi fa innal waqfa 'alaihi muttarran a'ada. Al-waqful qabih, wakaf yang jelek ya, al-qabih itu jelek. Huwa adalah al-waqfu berhenti ala kalimatin qur'aniyah pada kata dalam Al-Qur'an bainaha yang antaranya wa baina ma ba'daha dan kata sesudahnya ta'alluqun masih ada keterkaitan lafdhiyun lafaz atau i'rab wa ma'nawiyun dan makna wal waqfu 'alaiha dan wakaf atasnya yu'ti makna naqisan memberi makna yang rusak makna yang tidak lengkap ya, makna yang kurang. Naqisan itu tidak sempurna. Au khotian atau rusak. La yuta'ammadul waqfu alaihi, tidak boleh wakaf padanya. Wa inna waqfa alaihi muttarron, karena sesungguhnya wakaf padanya muttarron hanya dalam keadaan darurat saja. Saya ulang, al-waqful qabih, wakaf qabih, huwa adalah al-waqfu, wakaf atau berhenti ala kalimatin qur'aniyatin pada kata dalam Quran, bainaha yang antaranya, wa baina ma ba'daha dan antara apa yang setelahnya, ta'alluqun ada keterkaitan lafdhiyun lafaz atau i'rab, wa ma'nawiyun dan makna. Wal waqfu 'alaiha berhenti padanya, yu'ti makna naqisan memberi makna yang tidak sempurna, au khotian atau rusak. La yuta'ammadul waqfu 'alaihi, tidak boleh wakaf padanya. Wa innal waqfa 'alaihi muttarron, kecuali dalam keadaan darurat. Dan Oke, silahkan Ibu Indah dibaca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqfu masih ada keterkaitan lafdhiyun, baik itu lafaz, wa ma'nawiyun dan makna. Wal waqfu 'alaiha dan wakaf atasnya, yu'ti makna naqisan memberi makna yang kurang, au khati'an atau rusak. La yuta'ammadul waqfu 'alaihi, tidak boleh wakaf padanya. Fa in waqfu 'alaihi muttarron a'ada, hanya dalam keadaan darurat saja. Ya, bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi berbeda dengan wakaf hasan. Kalau wakaf hasan itu Bu belum selesai lafaznya ya, belum selesai lafaz, tetapi dia sudah memberi makna yang bisa dipahami. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu sudah dipahami maknanya. Tetapi untuk wakaf qabih itu ketika kita wakaf
di situ akan merusak maknanya. Saya beri contoh, misalnya kita baca begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kita wakaf di shalah. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendirikan sholat. Ini makna yang rusak, ya. Makna yang rusak. Padahal dia punya sambungan. Wa antum sukaro. Janganlah engkau mendirikan sholat sementara kamu mabuk. Ya, masih ada keterangan tambahan di belakangnya. Tetapi kita berhenti di sholat. Nah, ini disebut dengan wakaf qobih. Ya. Kita wakaf pada tempat yang masih ada keterkaitan makna, masih ada keterkaitan lafal dengan kata di depannya, sehingga berhenti padanya itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya habis sekali sudah nafas ini, tidak ada lagi nafas untuk melanjutkan, maka dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, tapi tidaknya itu harus kembali ke ro'isul ayat, ya. Kembali ke ayat sebelumnya. Seperti contoh di sini, Bu, di surah Al-Lahab, ya. Kita tidak boleh berhenti pada tabbat yada abi. Ya, kita bisa nafas, terus itu ada mat jais, kehabisan nafas, tabbat yada abi. Nah, di situ wakaf qobi. Celakalah kedua tangan Bapak. Bapak siapa? Kalau katakan abi, itu bapakku. Ini merusak maknanya, sehingga kalau darurat berhenti di situ, maka tidak boleh disambung langsung lahabi watab. Jadi ibu-ibu hati-hati ketika dalam sholat atau dalam bacaan membaca tiba-tiba suaranya habis. Kalau habis silahkan berhenti, tapi ingat untuk wakaf qobih, wakaf hasan itu kembali ke kata sebelumnya. Jadi ketika kita darurat berhenti di abi, maka tidaknya dari tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, seperti itu. Oke, silakan Ibu Indah. Dibaca 2 baris surah Al-Lahab dengan Al-Insan. Diperhatikan tanda wakaf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ya, bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Ibu Indah, di kalimat fi rahmatihi, di situ mat apa? Mat silah sugro. Mat Matilah silah, subro. ya. Oke, di atasnya fi rahmatihi ada tanda wakaf, apa namanya? Waqaf jaiz. Jais itu untuk wakaf apa? Boleh berhenti atau boleh wakaf atau boleh tidak. Iya, betul. Tapi dia untuk wakaf apa? Wakaf hasa, wakaf Oh, tam? wakaf. Ya. Wakaf Hasan ya, Mia? Bukan. Apa? Ingat-ingat pelajaran kemarin. Wakaf kafi. Belum bekerja ini. Wakaf yang tandanya jim ya, Mia? Wakaf kafi. Ya. Ya, wakaf kafi. Oke. Kemudian di adaban alima. Di situ wakaf dengan wakaf mat apa? Mat jai. Mat arad Alima yang mana adaban alima itu mat iwat. Iya, iya. Adaban aliman itu harusnya ada aliman, ya. Oh, Iya, iya. alhamdulillah, masya Allah. Lanjut Ibu Rifda. Amin. Surah Muhammad. Sudah makan kah? Masak kah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Satu Ya, baik Ibu Rifda. Pada kata annahu, di situ mat apa? tabi'i. Annahu la, annahu la.
Kalau mat tobi'i itu di depannya berarti ada huruf mat, ya. Ini tidak ada. Mat. Lupa? Sama tadi yang di Mat atasnya. Sama yang disebut tadi Bu Indah ya. Annahu ada hak dhamir bertemu selain hamzah. Majais. iwat. Mat apa? Mat iwat. Kalau Oh, mat mat. Apa lagi tadi? Kalau mat iwad huruf yang berharokat fathatain. Hilaf. Mat apa? Madja. Madja. Ismu fasil. Mat wajib. Jaiz. Fasil. Sudah betul yang Mat pertama, wajib, mat mat jaiz. Mat jaiz ya, kalau mat wajib itu dia dalam satu kata. Sementara ini berpisah lah, satu kata, ilaha satu kata. Jadi sudah betul mat jaiz mungfasil. fasil. Kemudian dikatakan dzambik, di situ apa hukumnya? Iklab. Iklab, bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu Jumriyah silakan baris berikutnya. Surah An-Nisa 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى. Diulang. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Gitu, oke. Sekarang Ibu Jumriyah pada kata ya ayyuha, di situ mat apa? Wajib fasil Kenapa mat wajib? karena dia dalam satu kata. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Betul atau salah? Ya. Ayo ibu-ibu, betulkah itu mat wajib? Jais kapang. Udah pakai kapang? Ayo, pilih mat wajib atau mat jaiz? Raja. Iya, mat jaiz. Jami'ah. Yang jawab mat jaiz tadi siapa? Bu Rifda ya? Ya. Kenapa Bu Rifda pilih mat jaiz? Karena ya kata ayuhan. Ya satu kata. Ayuhan satu kata. Iya, betul sekali ya. Ya satu kata, ayyuha satu kata, walaupun kita nampak kelihatannya ini sama ini, ya satu kata ini. Dia berdiri atasnya alif. Sebenarnya dia terdiri dari dua kata, ya. Bu Jumriyah ya. Yes, Kemudian di amanu itu mat apa? mad badal. Bagus, mat badal. Kemudian sukaro di situ wakaf dengan mat apa? Tobi. Mad Mat? iwal. Sukaro. Mat? Itu ada huruf mat di situ. Berarti dia mat tobi. Mat tobi ya, wakafnya dengan mat tobi. Satu lagi karena salah jawabannya. Wa antum itu hukumnya apa? Iklab. Ikfa. Ikfa apa? Ausat. Masa ikfa ausat? Betul ibu-ibu? Ikfa ausat? Ayo,
Ya, masih ingat Iqfa apa ini? Mim bertemu ta. Akrab. Ya, akrob ya. Akrob itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tarkul lisan ma'a usul lisana yal ulia. Yang bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas yaitu da, ta, dan to. Itu akrob semua ya. Baik. Syukran Ibu Jumriyah. Silahkan Ibu Farida. Surah An-Nisa 48. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Laisa baju. Wayal. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Oke. Ibu-ibu hati-hati kalau membaca tidak boleh harokatnya berubah. Wayagfiru itu dia mengampuni. Kalau diganti dengan wayugfiru menjadi diampuni ya. Dia mengampuni menjadi diampuni. Beda. Wayagfiru. Oke, baik. Ibu Farida, ada kata ayyushraka bihi wa. Di situ mat apa? Mat matsilah surga, matsilah sugro bi. Iya, matsilatu sugro. Kemudian di kalimai nasya, di situ kita wakaf dengan mat apa? Mat jais munfasil. Dia mat jais. Mat wajib. Dia mat wajib atau dia mat wajib atau mat jais itu kalau wasol ya, kalau wasol. Nah, kalau ini kita wakaf. Wakafnya dengan apa? Wakaf kobi. Wakaf mat apa? Jais. Mat apa? Mat wajib munfasil. Mat wajib muttasil. Saya ulang. Mat wajib dengan mat jais itu terjadi ketika wasol. Sekarang kalau kita mau wakaf, jadinya mat apa? Sama dengan tobi ya, Bu. Ya, bagus. Mat arid lisukun. Sama dengan tobi itu ketika terjadi ketika wasol. Tapi kalau wakof dia di mat arid lisukun. Oke, bagus. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah. Sekarang Ibu perhatikan di halaman 42. Ini alamatul waqfi fil mushafi. Tanda-tanda wakaf dalam mushaf ya, karena kita itu tidak tahu bahasa Arab, jadi ibu-ibu tinggal mengikuti tanda-tanda wakaf, walaupun tidak semua tanda wakaf yang ada di sini itu ada di mushafnya ibu-ibu ya, karena setiap mushaf itu berbeda-beda, tapi kita cuma cukup mengenal ya. Mengenal. Mudah-mudahan suara saya terdengar, ini sudah mulai hujan. Jadi yang pertama sudah kita pelajari ya Bu, huruf mim itu disebut dengan simbol mim disebut dengan wakaf tam lazim ya. Wakaf tam lazim. Artinya apa? Wajib wakaf, tidak boleh tidak. Jadi ketika ibu membaca Quran bertemu dengan mim reba, karena ada dua mim ya, saya jelaskan minggu lalu, ada mim reba, ada mim tegak. Mim tegak itu menandakan bahwa di situ ada hukum iklab. Tapi kalau mim rebahan berarti di situ wakaf tam lazim artinya wajib wakaf, tidak boleh tidak. Yang kedua ada alif lam yang disebut dengan wakaf lam alif atau biasa disebut dengan adamul wakaf. Tidak boleh wakaf ya, tidak boleh wakaf di situ. Tidak boleh wakaf biasanya ini karena di situ adalah wakaf qobi. Jika kita berhenti di situ. Yang selanjutnya adalah simbol jim adalah wakaf jais.
Jais itu artinya boleh. Jadi kita boleh wakaf di situ, boleh tidak, terserah. Kalau nafasnya ibu masih panjang, tidak mau wakaf juga tidak apa-apa. Tapi kalau nafasnya sudah mulai mau habis, silahkan kalau mau wakaf di situ, ya. Kemudian simbol qaf lam ya biasa disebut dengan al-waqfu aula atau waqaf aula. Di situ boleh wasol, tapi lebih baik wakaf, ya. Karena dia masih bagian dari wakaf tam mutlak di tengah ayat. Maka kalau wakaf lebih baik, artinya maknanya itu lebih sempurna ketimbang kita wasol. Tapi wasol juga tidak mengapa. Kemudian sod lam dengan ya disebut dengan al-waslu aula. Suara saya terdengar, Ibu? Iya, Umi. Dengar nih. Lancar ya, karena di sini hujan deras. Al-waslu aula merupakan simbol dari wakaf, tapi boleh wakaf ketika suara hampir habis, tapi wasol lebih baik, ya. Kenapa kalau wasol lebih baik? Karena dengan mewasolkannya maknanya itu menjadi lebih sempurna ketimbang kita wakaf. Nah, yang tanda titik 3 yang ada seperti yang ada di surah Al-Baqarah biasa disebut dengan wakaf ta'annuk, ya, ta'annuk atau mu'anaqah. Wakaf ta'annuk ini artinya kita boleh wakaf di salah satunya, ya. Jadi kalau kita berhenti di titik 3 yang pertama, tidak boleh lagi berhenti di titik 3 yang kedua. Kalau tidak berhenti di titik 3 yang pertama, maka kita harus berhenti di titik 3 yang kedua. Karena kenapa? Baik berhenti di titik 3 yang pertama ataupun yang kedua, masing-masing nanti maknanya mempunyai penafsiran yang berbeda tapi benar. Ya, tidak jauh beda, ya, seperti itu. Kemudian huruf ko biasanya itu ada yang disebut dengan wakaf mutlak. Dia jadi wakaf mutlak di tengah ayat itu ada dua simbolnya, yaitu qaf lam ya atau al-waqfu aula dan to. Boleh wakaf, boleh wasol, ya. Kemudian zai, ini jarang ya, ada di mushaf Indonesia jarang. Yang disebut dengan wakaf mujawaz. Nggak apa-apa, kita kenal aja ya, nanti siapa tahu nanti besok-besok ibu baca mushaf yang lain, ibu-ibu dapatkan huruf zai, itu adalah tanda wakaf. Wakaf mujawaz, kita boleh wakaf, boleh wasol. Sama kedudukannya dengan to. Kemudian ada juga kof, ini kof agak biasanya ada ya di mushaf Indonesia, itu disebut dengan wakaf kadzalik, artinya wakaf seperti itu juga. Jadi kalau sebelumnya ada tanda wakaf, di depannya ada kof, maka artinya apa? Boleh wakaf seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ada huruf shad, ini juga biasa kita dapati ibu-ibu ya, disebut dengan wakaf murakhas. Wakaf murakhas, boleh wakaf, boleh wasol. Jadi sama semua ini, to, zai, shad, sama. Kemudian raka'ah, tanda ain. Tanda ain ini biasa terdapat dalam mushaf-mushaf dari Arab Saudi. Ini adalah wakaf akhir tema atau baik untuk ruku. Jadi saya perlu jelaskan bahwa wakaf rak'ah ini dipakai oleh imam-imam di Masjidil Haram biasanya ibu-ibu. Jadi menurut mereka kalau sudah ada tanda ain berarti apa yang mereka baca itu sudah sempurna dan itu waktunya untuk ruku. Jadi mereka tidak akan ruku sampai menemukan tanda baca rak'ah ini, ya. Kemudian ha biasanya batas akhir ayat atau versi riwayat lain. Jadi bukan dari Al-Asim. Nah, ini adalah alamatul waqfi fil mushafi yang perlu kita kenali. Karena kenapa? Kita harus taklid pada tanda-tanda wakaf ini ketika kita bukan orang Arab, karena kita tidak paham bahasa Arab, sehingga untuk selamat membaca Al-Quran dengan makna yang baik, maka tanda-tanda wakaf ini harus kita hafal dengan baik, ya. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk ke Al-Ibtida di halaman 40. Jadi
Tidak, ini tidak terlalu jelimet ya, karena dia hanya mengikut kepada wakof. Cuma saya perlu jelaskan pembagian-pembagiannya juga. Jadi al-ibtida itu adalah ketika kita memulai bacaan, ya, memulai bacaan. Ibtida itu memulai. Ibtida tidak sama dengan wakof. Kalau wakof tadi terbagi berdasarkan sebab itu terbagi 4. Kalau ibtida hanya terbagi 2, yaitu ikhtiyari dengan ikhtibari. Saya tidak perlu bahas ikhtibari karena tidak terlalu urgent ya. Yang kita bahas adalah ikhtiyari, yaitu ibtida dengan pilihan kita sendiri, pilihan pembaca sendiri. Nah, wakof ikhtiyari itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan ibtida hakiki, dan yang kedua ibtida idhofi. Apa bedanya ibtida hakiki dengan ibtida idhofi? Ibtida hakiki itu ketika kita memulai bacaan baik di dalam sholat atau di luar, ya maksudnya kita membaca Quran dalam sholat atau kita sedang tilawah, ya, tetapi belum ada bacaan sebelumnya, ya. Artinya baru pertama kita membaca, misalnya habis takbir Allahu Akbar, kemudian baca basmalah, dan kemudian mulai membaca satu surah dari awal surahnya, ya, dari awal surahnya. Jadi belum ada bacaan sebelumnya. Atau dengan kata lain, ibtida hakiki ini adalah memulai bacaan dari kotok. Ya. Masih ingat kan ya Bu, kotok itu kita menghentikan nafas, menghentikan suara dengan niat tidak untuk melanjutkan bacaan. Itu namanya kotok. Jadi ibtida hakiki ini adalah ibtida untuk memulai kotok. Maka biasanya ibtida hakiki ini dimulai dengan ta'awudz atau basmalah, ya. Seperti itu. Kemudian ibtida idhofi. Nah, ibtida idhofi itu adalah memulai bacaan baik itu dalam sholat atau di luar atau ketika kita tilawah, ya, tetapi setelah didahului oleh bacaan sebelumnya, ya. Artinya apa? Untuk ibtida idhofi ini adalah ibtida untuk memulai wakof. Bisa dipahami ya Bu? Untuk lebih singkatnya gitu loh, biar nggak bingung, ya. Jadi ibtida hakiki itu untuk memulai kotok, baik dalam sholat maupun ketika kita tilawah. Sementara ibtida idhofi itu memulai wakof, baik ketika kita sholat maupun ketika kita tilawah. Oke? Nah, ibtida hakiki itu terbagi 2, yaitu jaiz atau tam, kemudian ghairu jaiz. Ada yang boleh atau sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian idhofi, ini akan kita bahas pada malam ini. Yang idhofi itu terbagi 2 juga, ada jaiz dan ghairu jaiz. Ada ibtida yang boleh, ada yang ghairu jaiz, tidak boleh. Yang mana yang jaiz? Yang boleh yaitu ibtida tam, ibtida kafi, dan ibtida hasan, ya, memulai dari wakof tam, wakof kafi, dan wakof hasan. Kemudian ghairu jaiz yang tidak boleh adalah ibtida qabih, ibtida yang rusak atau jelek. Jadi ini penjelasan pada bagian ini. Baik, sekarang kita masuk ke al-bada'ut tammu. Al-bada'ut tammu. Ibtida tam atau ibtida sempurna. Huwa adalah al-bada'u bi kalimatin qur'aniyatin laisa bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun lafdhiyyun wala ma'nawiyyun. Nahwul bada'i bi awwalis suwar. Ulang. Al-bada'ut tam, ibtida tam atau ibtida sempurna, huwa adalah al-bada'u bi kalimatin qur'aniyatin
laisa bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun lafdhiyyun wala ma'nawiyyun nahwul bada'i bi awwalis suwar. Al-bada'ut tam, ibtida' tam atau ibtida' sempurna, huwa adalah al-bada'u memulai bacaan di kalimatin Qur'aniyatin dalam kata pada Al-Qur'an, laisa yang tidak ada lagi, bainaha antaranya, wa baina ma qablaha dan antara kata sebelumnya. Jadi bukan sesudahnya sekarang, sebelumnya ya. Karena ini ibtida. Laisa yang tidak ada lagi, bainaha antaranya, wa baina dan antara ma qablaha kata sebelumnya, ta'alluqun keterkaitan, lafziyun lafal, wala dan tidak pula ma'nawiyun makna. Nahwu seperti al-bada'i ibtida atau mengawali bi awwalis suwar, di awal surah. Saya ulang, saya lagi terjemahannya Ibu. Al-bada'ut tam, ibtida tam, huwa adalah al-bada'u bi kalimatin qur'aniyatin, memulai bacaan pada kata dalam Al-Qur'an, laisa yang tidak ada, bainaha antaranya, wa baina ma qablaha dan antara apa yang sebelumnya, ta'alluqun keterkaitan, lafziyun lafal, wala ma'nawiyun dan tidak pula makna, nahwu seperti al-bada'i bi awwalis surah, seperti memulai pada awal surah. Silakan diulang kembali Ibu Zakia. Al-bada'ut tam huwal bada'u bi kalimatin qur'aniyah laisa bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun lafziyun wala ma'nawiyun nahwul ba'di bi awwalis surah. Memulai dalam bacaan, dia adalah memulai dalam bacaan Quran, laisa tidak ada bainaha di antaranya, wa baina dan di antara ma qablaha kata sebelumnya, ta'alluqun keterkaitan, lafziyun secara lafsia dan makna, nahu seperti ba'di, nahwul bada'i seperti memulai bi awalis surah, di awal surah. Bi awalis suwar. Bi awalis suwar. Oke. Baik, syukran Bu Zakia. Diperhatikan contohnya Ibu. Ketika memulai surah Al-Qalam misalnya. Jadi kita memulai surah Al-Qalam itu tidak ada keterkaitan lagi dengan surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk selesai kisahnya, baru masuk di Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Jadi memulai dari nun wal qalami itu disebut dengan al-bada'ut tam. Ibtida' tam. Nah, di ayat kedua pun begitu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kenapa? Loh, dia bukan awal surah, tapi dia tidak tam. Kenapa? Coba perhatikan di ayat 1. Di ayat 1 nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi kolam dan apa yang dia tuliskan. Ini berkaitan dengan Allah, ya. Af'alnya Allah. Sementara di ayat kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah engkau wahai Muhammad, ya, dengan nikmat Tuhanmu menjadi gila. Jadi tidak ada sama sekali keterkaitannya ayat 1 dengan ayat 2. Di ayat 2 membahas tentang Rasulullah, di ayat 1 membahas tentang Allah.
tentang kolamnya Allah, tentang nun. Jadi ketika memulai di ayat kedua, maka itu disebut dengan ibtidah tam. Kenapa? Laisa bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun lafdhiyyun wala ma'nawiyyun. Tidak ada lagi keterkaitan lafaz atau makna dengan kalimat sebelumnya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وما يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Ya, baik. Pada kata illa itu jangan terlalu ditekan, jadi tidak perlu terlalu lama di situ ya. Ajron illal saja, illal biasa aja, jangan illal mawaddata fil Qur'an. Baik Bu Zakia, pada kalimat amanu ya, alladzina amanu wa amilu. Nah, amanu itu mat apa? Mat amat yang mat yang dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahu ladzina amanu mat badal mi. mat badal, bagus. Kemudian dikata wa amilu sholihat, di situ ada tanda wakaf. Tanda wakafnya itu apa? Al-waqfu aula. Iya, untuk wakaf apa itu? Waqaf tam. Wakaf tam apa? Waqaf Mutlak atau muqayyad? mutlak mi. Mutlak. Tengah atau akhir ayat? Tengah. Ya, Tengah. di tengah. Jadi kalau gitu disempurnakan penyebutannya. Waqaf tam mutlak di tengah ayat. Waqaf tam mutlak di tengah ayat. Iya, bagus. Oke. Selanjutnya di kalimat fiha husna, ada tanda waqaf. Apa nama simbolnya? Jais. Jadi untuk waqaf apa itu? Waqaf Hasan. Waqaf Kafi. Bapak dulu. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya ibu-ibu, yang kedua al-badi'ul kafi, ya waqaf yang tidak tam, tidak ada masalah ya, dipahami ya. Kalau ada bertanya langsung bertanya saja ibu, tidak usah ditunggu. Kalau tidak ada saya jawab, jadi langsung aja kalau ada yang bertanya. Kenapa jadi? Ya, silakan. Suaranya agak besar karena di sini hujan deras. Ya, untuk wakaf Hasan itu tandanya apa Mi ya? Karena di buku tidak ada. Wakaf Hasan memang tidak memiliki tanda. Wakaf Hasan itu tidak memiliki tanda wakaf. Tetapi kita bisa lihat dari terjemahannya. Kan tadi kayak alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu sudah dia maknanya sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami, maknanya sempurna. Maka itu wakaf Hasan. Ya. Sekali lagi, Malik ya apa? Ar-Rahmanir Rahim, ya. Di situ wakaf Hasan karena masih ada sambungannya, masih ada keterkaitan i'rab, masih ada keterkaitan lafaz dengan ayat sesudahnya. Jadi dia memang tidak memiliki tanda untuk Hasan. Kalau Kobi lama aja ya Mi ya. Kenapa? Kalau wakaf Kobi itu lama aja, lam alif itu, lam alif. Dalam alif.
Oke, ada lagi yang bertanya? Syukran Mi, syukran jazakillah khair. Kita lanjut ya, Bu. Ibu-ibu kan bertanya soalnya agak besar sama di sini sudah keras. Kita lanjut ke al-bada'ul kafi. Suara saya jelas, Bu? Terpantul Umi. Terpantul mulai putus. Al-bada'ul kafi huwa al-bada'u bi kalimatin qur'aniyyatin bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawiyyun la lafziyyun yusaffu fil bada'il idafi wa la yusaffu fil bada'il hakiki. Baik, saya Sila. ulang. Al-bada'ul kafi wal bada'u bi kalimatin qur'aniyyatin bainaha wa baina ma qablaha ta'alluqun ma'nawiyyun la lafziyyun yusaffu fil bada'il idafi wa la yusaffu fil bada'il hakiki. Tidur Faira. Ibu, al-bada'ul kafi tidak kafi Iya, kau sudah belajar dekat huwa tanah. adalah Tidur Ki. al-bada'u bi kalimatin qur'aniyyatin memulai bacaan pada Al-Quran bainaha yang antaranya wa baina ma qablaha dan antara kata sebelumnya ta'alluqun ada keterkaitan maknawiyun makna. Masih ada keterkaitan maknanya, Bu. La lafziyun tapi tidak dengan lafaz. Jadi lafaznya tuntas, maknanya belum. Lafaz itu yang mana? Yang ikrobnya ya, Bu. Yusahu fil bada'il idofi. Wakof kafi ini boleh dilakukan pada wakof idofi. Ya. Pada ibtida idofi. Wala yusahu fil bada'il hakiki. Tapi tidak boleh dilakukan pada ibtida hakiki. Saya ulang. Al-bada'ul kafi, ibtida kafi, huwa adalah al-bada'u bi kalimatin qur'aniyah, memulai bacaan dalam Quran, bainaha yang antaranya, wa baina ma qablaha dan antara kata sebelumnya, ta'alluqun masih ada keterkaitan maknawiyun makna, la lafziyun tapi tidak untuk lafaznya. Yusahu fil bada'il idofi, ibtida hakiki boleh dilakukan dengan cara idofi pada ibtida idofi, wala yusahu fil bada'il hakiki, tetapi tidak boleh dilakukan pada ibtida hakiki. Silahkan Ibu Suci dibaca kembali. Halo, Ibu Suci ada? Tidak ada ya? Ibu Hikmah? Iya Umi. Ibtida kafi huwal bada'u bikalimatin Qur'aniyah. Ibtida kafi adalah memulai bacaan dalam Al-Quran bainaha wa bainama qablaha, ta'alluqun masih ada keterkaitan maknawiyun makna, la lafziyun tapi tidak dengan lafaz. Yusahu fil bada'il idofi, wa la yusahu fil bada'il hakiki. Saya ulang. Al-bada'ul kafi, ibtida kafi, huwa adalah al-bada'u bi kalimatin Qur'aniyah, memulai bacaan dalam Al-Quran bainaha wa baina ma
qablaha yang antaranya dan antara, ma qablaha kata setelahnya, ta'alluqu maknawiyun masih ada keterikatan makna, la lafziyun tapi tidak dengan lafaznya, ya sohu itu yasihu Iya. yasihu fil yasihu fi ya fil bada'i yasohu fil bada'il ibtida ibtida hakiki apa lagi namanya, boleh dilakukan secara ada ibtida idofi, secara ibtida idofi, wala yasohu fil bada'il hakiki, tapi tidak boleh dilakukan pada ibtida hakiki. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu diperhatikan. Jadi ibtida kafi itu adalah memulai bacaan yang masih ada keterkaitan makna, tapi tidak ada lagi lafaz. Yang mana contohnya seperti ini ya Bu ya. Yang mana lafaz itu? Misalnya begini. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Ini lafaz itu i'rab ya Bu. Misalnya begini. Ini bis-sabri was-salat dalam bahasa Arab namanya susunan jar majrur. Sehingga ketika didahului harfu jar, maka isim sesudahnya itu berharokat kasroh. Bis-sabri was-salati, itu terkait semua i'rabnya itu. Tidak boleh bis-sabri was-salatu, harus bis-sabri was-salati. Karena ada waw ataf di situ. Nah, sampai di sini kan ada tanda wakaf di atasnya ya Bu. Kalau kita menyambung di wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, hubungan i'rab sudah tidak ada. Jadi dia i'rab baru lagi nih. Ya tidak ada. Jadi lafaznya sudah selesai, tetapi ada keterkaitan makna, ya. Dan mohonlah pertolongan dan sabar dengan sholat, karena sesungguhnya keduanya, ya sabar dan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi setelah wakaf di sini di wakaf kafi, ketika melanjutkan wa innaha itu masih ada keterkaitan makna dengan kata sebelumnya. Itu yang dimaksud ya. Kemudian yang mana dimaksud dengan yusohu fil bada'il idhofi wala yusohu fil bada'il hakiki. Wakaf kafi ini boleh dilakukan pada ibtida idhofi. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ibtida idhofi itu adalah berhenti